warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para pejuang ilmu, calon orang sukses di masa depan, siswa-siswi SMK Puskoro Tayun kelas 12 TKJA. Kabarnya sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran agar lebih afdolnya, saya tunjuk ke ketua kelas nih, Pak Amijan. Amijan silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita ini dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Silakan untuk ketua kelas, Amijan, pimpin doa. Terima kasih Bapak. Ayo teman-teman, kawan-kawan semua untuk mulai pembelajaran hari ini agar kita lebih cepat menangkap dengan materi apa yang disampaikan oleh guru kita. Mari sama-sama kita berdoa di dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk ketua kelas. Kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada peribahasa mengatakan berdoa tanpa belajar akan menjadi doa yang kosong, belajar tanpa doa akan menjadi usaha yang buta. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Baik, saya rasa melihat situasi kelas, alhamdulillah bersih semua. Ini piketnya kayaknya berjalan dengan baik nih. Iya ya, dong, Pak. Pak Ketua kelas ya, ini luar biasa nih memimpin kelasnya nih. Kemudian saya coba menanyakan. Alhamdulillah. Ya, hadir semua ya? Ya Pak, hadir semua. Karena saya lihat ini nggak ada bangku yang kosong nih, penuh semua. Nah, mudah-mudahan ini konsisten ya sampai ke depannya. Pada senang Pak pelajaran Bapak. Alhamdulillah. Semua pelajaran harus senang ya, karena ilmu itu penting. Bukan hanya pelajaran Bapak. Baik. Saya ngefans sama Bapak. Jangan begitu Pak. Terima kasih. Ini saya makin semangat ngajar nih. Baik, untuk pembelajaran ini ada salah satu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi ini saya izin dulu share terkait kita di PowerPoint lihat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya ya, anak-anak. Iya, Pak. Indonesia bersatu. Terima kasih. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Pak, murid perempuan gak nyanyi Pak. Murid perempuan gak nyanyi Pak tuh Pak. Siapa? Kita nyanyi Pak. Dan kayak gitu, kita harus tumbuhkan rasa nasionalisme kita karena kita lahir setelahnya merdeka ya. Semuanya harus tunjukkan nasionalisme kita. Baik, kita lanjut. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait beberapa hal yang memang akan menjadi hal yang menarik untuk kita dan ilmu wawasan. Nah, dalam pertemuan kali ini bab 2, sebelum kita selesai kemarin membahas bab 1 terkait HAM dan kewajiban, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yakni hakikat perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, di mana submaterinya ada 2, konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum, pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, jadi Bapak di sini melakukan pendekatan saintifik dan pendekatan tipex. Nanti kalian akan sesuai perintah membuka handphone internet untuk mengisi
atau mencari informasi ya, yang dituntut untuk menyelesaikan suatu problem, masalah dengan model problem-based learning terkait masalah atau materi dalam hakikat pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, agar pembelajaran lebih semangat, di sini Bapak akan menyaksikan tayangan video yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian ya. Perlihatkan dulu, silakan amati, cermati ya. Nah, baik, bermain itu jadi motivasi sebagai langkah awal dalam pertemuan kita. Nah, setelah pendahuluan selesai, kita masuk ke kegiatan inti. Jadi anak-anak, sesuai yang sudah Bapak tadi sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, Bapak akan menayangkan salah satu video lagi yang berkaitan tentang materi yang akan kita bahas nih. Nanti setelah kalian melihat video ini yang akan ditayangkan, Bapak akan menanyakan atau siapapun dari kalian beri penjelasan terkait video yang ditayangkan. Silakan lihat. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Gimana? Nggak kedengeran? Nah, ada suaranya. Berhukum tidak pandang bulu ya, meskipun usia nenek tersebut sudah terbilang tua dan tetap dikenakan hukum pidana. Baik, silakan anak-anak buka bukunya, baca-baca, catat terkait materi konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik sumbernya mau diambil dari internet ataupun dari media-media lain, buku, silakan. Pak, ini kita catat apanya? Di buku paket atau di internet, cari materi ya, tentang ini yang penting-pentingnya saja. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit. Kita diskusi ya, Pak. Ya, nanti sebelum kita bagi diskusi kelompok, kita baca dulu ini kegiatan literasi untuk secara individu dan keseluruhan. Jadi kita baca, Pak, sekarang. Ya, baca dulu. Baca dulu, nanti akan jadi bahan untuk bahasan ketika di diskusi kelompok. Sudah ya, teman-teman? Sudah. Ya, baik. Sudah, Pak. Di sini Bapak akan memberikan sedikit gambaran umum terkait materi yang akan diolah oleh kita semua, khususnya oleh kalian. Nah, apa itu hukum? Di sini ada salah satu para ahli mengatakan dari Utrecht, hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup, ya. Baik untuk perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini sifat hukum di sini ada 2 ya. Ada mengatur dan memaksa. Makanya tadi ada di tayangan awal, meskipun nenek tersebut sudah tua ya, ketika sudah dikenakan salah satu hukum pidana, mau tidak mau sanggup nenek tersebut harus mengikuti proses hukum. Mengatur karena di sini dikatakan
hukum itu memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Ya. Kita akan bagi beberapa kelompok, dari 10 orang kita bagi menjadi 3 orang. Pertama, saya yang tunjuk terkait ketua kelompoknya dulu ya. Kelompok pertama untuk ketuanya adalah Pak Didi. Nah, yang kedua ketua kelompoknya ada. Baik, setelahnya dibagi kelompok, silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Dan di sini Bapak akan menyerahkan LKPD yang sudah disiapkan. Silakan kalian isi LKPD diskusi sesuai kelompok. Kira-kira selesai, anak-anak? Sudah, Pak. Baik, untuk kelompok pertama terkait LKPD yang sudah dikerjakan. Kira-kira apa yang kelompok 1 temukan di sana? Silakan, bebas siapa yang mau menjawab, mau ketuanya ataupun anggotanya. Saya Pak, Baik, ya Pak. Menurut saya kasus ini Pak, kasus ini yaitu hukuman yang paling layak Pak bagi para pengedar narkoba adalah hukuman mati Pak atau hukuman penjara seumur hidup. ya baik, bagus sekali pendapat atau jawaban dari kelompok 1. Adapun kelompok 2, silakan. Baik Pak, saya akan menjawab Pak. Jadi dengan adanya hukuman mati atau penjara seumur hidup, para pengedar narkoba akan merasa jerak Pak. Menurut kelompok 2, hasil diskusinya menjawab seperti demikian Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memberikan jawabannya. Silakan kelompok 3. Pak, Ya, silakan bebas. Silakan Siapa aja. diwakili sama Siti Intan Pak yang mau menjawab Pak, kelompok 3 Pak. Silakan. baik. Sita. Baik, saya ingin menjawab Pak pertanyaan dan tugas dari LKPD. Pak, saya setuju jika hukuman mati bagi pengedar narkoba. Tapi saya Pak tidak setuju dengan hukum Indonesia Pak. Masa mereka hanya memandang kalau artis Pak hanya dikasih cuman berapa hari aja di media cuman di tempat rehab aja, tetapi bagaimana dengan penduduk lain Pak yang contohnya mungkin kami dari kalangan miskin Pak, mereka langsung dihukum Pak. Kami kan saya nggak setuju Pak sama Indonesia ini Pak hukumnya Pak. Gimana Pak ya? Itu Pak yang jawaban saya Pak. Mungkin Pak Samihun ingin menambahkan. Terima kasih. Gimana? Ada anggota lain yang ingin menambahkan? Cukup? Ya, ini untuk kelompok 3. Cukup Pak. Siti Intan luar biasa memang. Dikenal sekarang bahwa di negara kita itu hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya, sehingga perlindungan hukum ini dipertanyakan oleh warga negara kita, oleh masyarakat kita, berikut dengan penegakan hukum, ya. Nah, inilah pentingnya kita menganalisis, belajar terkait perlindungan dan penegakan hukum bila mana kita nanti di masyarakat, kerabat, sahabat, keluarga ada yang terjerat kasus hukum dan tidak sesuai ya dengan aturan-aturan yang berlaku atau kita dipidana di luar aturan, nah kita bisa mempertanyakan atau mengajukannya ya. Baik, setelahnya kita sudah mengerjakan LKPD yang sudah disajikan oleh Bapak. Nah, sekarang silakan kalian identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang tadi kalian baca di buku sumber, buku paket ataupun internet. Dan kalian ambil satu pertanyaan yang memang pertanyaan itu sangat urgent dan ingin dibahas oleh kalian.
Nah, kemudian di situ kalian cari hipotesis jawaban sementara, sumbernya mau dari buku, mau internet, silakan. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Tuh. Sudahkah ada pertanyaan yang ditemukan dalam materi kita yang tadi dibaca di buku? Atau kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3? Ya, Pak. Ada Pak. Ya Mau baik, tanya silakan. Pak. Baik, Miza. Ya, saya dulu Pak ya. Ya, silakan. Silakan Mijan dulu Pak. Materi yang kita bahas hari ini terkait dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Pak ya. Ya. Di konsep penegakan hukum itu negara kita kan pernah menerapkan seperti hukuman pidana, hukuman mati, Pak ya. Iya benar. Apakah Bapak sependapat apabila seseorang yang melanggar aturan hukum itu dihukum mati, Pak? Terima kasih. Baik. Ada yang lain atau Bapak jawab dulu aja ya? Terkait pertanyaan dari kelompok 2 ya, Pak Mijan ya? Nah, kalau menurut Bapak, karena memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur dari pasal 28A sampai Z terkait hak asasi manusia, itu tercantum ada hak untuk hidup ya. Akan tetapi ada undang-undang lain yang menguatkan terkait hukuman mati, yang mana ukuran hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sudah termasuk kejahatan genosida atau kejahatan yang sangat berat gitu. Jadi kalau ada 3 tingkatan ya di negara kita itu ada kejahatan ringan, kejahatan berat, dan kejahatan berat itu termasuk nanti imbasnya hukuman sampai seumur hidup dan juga hukuman mati ya. Silakan kalian akan mengisi tugas yang Bapak sertakan di link kuisis, dan untuk petunjuknya nanti sekarang akan Bapak share di grup kelas kalian ya, linknya kalian tinggal klik, kemudian nanti di situ langsung muncul soal. Nah, soalnya 5, setiap soal itu punya punya 20 poin ya. Kalau jawabannya sesuai dan benar. Jika limanya memiliki 20 poin, berarti semuanya benar. Nah, itu dikerjakan di sini dan nanti akan Bapak periksa. Baik. Nah, setelahnya kalian mengerjakan tugas, alhamdulillah pertemuan pertama di bab 2 ini sudah selesai ya. Adapun yang disampaikan oleh Bapak dan juga teman-teman, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, wawasan ya. Ulang kita membawa oleh ilmu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Juga terima kasih kepada tadi ya anak-anak Mijan, kemudian Samiun yang telah memberikan tanggapan Pak Didi, luar biasa. Itu kalian harus kompeten ya, harus percaya diri, jangan takut salah menyatakan pendapat, jangan malu bertanya ya, karena kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi guru akan memaklumi, Bapak akan memaklumi kalau kalian ada salah. Nanti kita benarkan sama-sama ya. Nah, ini dan alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan hari ini selalu diberi berkah oleh Allah ya. Apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita bisa memahami perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.